dan hari ini ya adalah pertemuan pertama awal daripada satu series baru lagi yang kita beri nama Sales Idola. Ya, dan khusus hari ini nanti di akhir saya akan memberikan hasil riset terkini mengenai perilaku daripada konsumen di Indonesia hari ini. Jadi ketika kita bekerja di bidang apapun itu, kita butuh orang membeli produk kita. Kita butuh sales, kita butuh transaksi. Nah, kita nggak bisa mendapatkan hal tersebut tanpa memahami behavior terbaru daripada orang-orang yang potensial memberi produk kita tersebut. Jadi kita akan membahas mengenai hal tersebut nanti di akhir daripada sesi ini. Ya, nah mari kita mulai bersama-sama. Who buys your product? Siapa sih sebenarnya yang membeli produk kita itu? Ya, ini satu pertanyaan yang menarik. Ya, saya ingin mulai dengan satu hasil survei juga. Ya, satu hasil survei yaitu yang dilakukan di Amerika Serikat yang dibawakan oleh Daniel Pink. Ya, buat yang mengenalnya, Daniel Pink ini adalah seorang penulis bestseller, seorang anggota dari peneliti dan penulis naskah pidato kepresidenan di Amerika Serikat. Ya, jadi sangat menarik. Ya, dia mengadakan sebuah survei yang isinya kira-kira begini. Apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika Anda mendengar kata sales? Maka hasilnya ditabulasi, lalu kira-kira seperti ini hasilnya. Ya, semakin besar hurufnya, itu berarti semakin sering kata tersebut muncul di dalam survei tersebut. Jadi sekilas saja kita bisa lihat bahwa ketika mendengar istilah sales, ya orang-orang sudah mulai langsung terpikir apa? Pushy. Ya, pushy itu apa ya? Ngotot gitu ya, suka maksa gitu ya. Siapa yang merasa sales seperti itu? Ya lalu ada yang agak kasar dikit ya, yak gitu ya. Yak itu mungkin perasaan jijik. Kalau udah denger sales gitu ya, perasaannya udah apa namanya, udah langsung nggak enak gitu ya. Ada gitu ya, ada difficult, ada dishonest, tidak jujur. Waduh, ngeri juga. Ya, ada manipulatif dan lain-lain. Ya. Jadi saya percaya kita juga mengalami hal yang sama ya. Kita juga mungkin bahkan punya satu stigma soal sales yang kurang baik. Buktinya apa? Buktinya begini. Ketika kita masih kecil atau ketika kita berjumpa dengan seorang anak kecil, gitu ya. Siapa di antara kita atau siapa di antara anak-anak yang kita jumpai hari ini yang ketika ditanya, nanti gede kamu mau jadi apa? Jawabannya adalah begini, mau jadi sales. Ya rasanya hampir mustahil ya kita dengar jawaban seperti itu ya. Bahkan kita juga ketika kita kecil, kita mengingat-ingat kecil mau jadi apa, saya rasa sedikit sekali dari kita yang, oh saya kecil, saya nanti gede mau jadi sales gitu ya. Itu bukan pilihan utama semua orang. Banyak di antara kita yang jadi sales hari ini, ya saya pikir tidak mau kita harus akui ya, adalah jadi sales karena keadaan. Karena diterima pekerjaannya sebagai sales gitu. Bukan ketika kita lulus kuliah atau ketika kita mencari pekerjaan kita memang ingin sekali jadi sales. Mungkin kebanyakan orang malah akan jadi dokter gitu ya. Kalau hari ini anak kecil ditanya mau jadi apa, jawabannya mau jadi YouTuber gitu ya. Mau jadi YouTuber, mau jadi influencer gitu ya. Tapi bahkan jarang yang bicara soal mau jadi sales. Kedua ya. Pada masa beberapa waktu yang lalu begitu ya, kita yang ada di akhir daripada Generation X gitu atau awal-awal millennials gitu ya, milenial awal gitu ya. Kita tahu ada satu istilah yaitu yang seperti terlihat di layar ya. Istilah apa? Istilah sales panci. Ya, jadi pada masa itu memang ada orang-orang
door to door menjajakan panci, yang menjual benar-benar alat masak gitu, alat panci. Dan ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Dia membantu sekali ya ibu-ibu terutama di komplek perumahan yang mau memasak lah ya, yang mau memasak, yang mau memiliki panci yang lebih bagus dari yang dimiliki sekarang. Karena apa? Karena mereka jual dari pintu ke pintu, lalu bisa dicicil gitu. Nanti setiap minggu mereka akan keliling lagi untuk lagi gitu. Tapi istilah sales panci itu ya kemudian jadi satu istilah yang kurang bergengsi, ya harus kita akui gitu ya. Jadi kurang bergengsi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, selain daripada seorang yang menjual panci, sales panci itu kalau dipakai di kalimat, ada yang tahu bunyi kalimatnya kira-kira seperti apa? Saya kasih tahu. Sales panci itu kalau dipakai dalam kalimat tuh kira-kira bunyi kalimatnya begini. Ah, kamu bawel banget deh kayak sales panci. Jadi bukan pujian ya, bukan pujian juga bukan penghargaan terhadap profesinya, bukan, tetapi malah seringkali dijadikan satu bahan olok-olok gitu ya, satu bahan ledekan gitu. Itu opini soal sales gitu. Terus kalau seseorang ditawarkan pekerjaan menjadi sales gitu ya, orang kemungkinan besar akan menolak. Kenapa? Wah, kan ada target. Orang takut target ya. Salah padahal itu ya, salah. Orang takut target itu salah. Orang harus takut justru kalau dalam hidup nggak ada target. Tapi kita nggak bahas hal itu. Tapi salah itu kalau orang bilang ya takut target itu ya. Jangan ya. Jadi pekerjaan apapun itu jangan takut sama yang namanya target. Justru ada target itu malah bagus. Kalau nggak ada target malah yang harusnya kita takut ya. Jadi opini soal sales itu harus bekerja dalam tekanan. Gitu. Apalagi yang paling menyakitkan sebenarnya, adalah kalau tadi saya bilang yang di opini pertama ya, bahwa anak kecil ketika disamperin ya, ditanya mau jadi apa gitu ya, nggak ada yang jawab mau jadi sales gitu ya. Tapi ada hal lain yang menarik adalah begini. Kalau kita menjumpai seorang anak kecil yang sangat pintar, yang sangat luwes berkata-kata, gitu ya. Biasa apa yang kita sampaikan? Biasa kita akan ngomong begini, wah, pinter banget sih kamu ngomongnya, cocok deh jadi sales. Ya, kadang-kadang kita harus mengakui itu juga bukan pujian ya sebenarnya ya. Ya, tetapi jadi ada gambaran, jadi ada pikiran bahwa sales itu ya cuman harus pinter ngomong gitu. Ya sales itu ya yang penting jago ngomong gitu ya. Yang penting bisa apa tuh namanya ya, babi bu gitu ya. Itu udah cukup jadi sales. Ini yang menyakitkan terus terang buat saya. Padahal orang ya kalau mempelajari, mempraktekkan atau berpengalaman jadi sales tahu itu jauh sekali dari kebenaran gitu ya. Sales perlu skill yang begitu banyak yang sampai-sampai saya sebenarnya senang sekali menyarankan orang tuh kalau baru mulai dalam pekerjaan tuh adalah cobalah profesi sales terlebih dahulu dalam satu periode waktu. Tahu dulu susahnya apa gitu ya. Dan seterusnya lah dan lain-lain lah banyak istilah-istilah, banyak opini-opini, banyak stigma ya. Stigma tuh opini yang buruk gitu ya. Soal sales ya. Sales itu tidak tulus gitu ya. Sales itu hanya mengincar uang Anda, sales itu lebih baik dihindari. Yang salah satu yang juga apa namanya cukup menyakitkan juga nih yang ke-8 ini ya. Orang suka menganggap gini, sales itu pangkatnya paling rendah di perusahaan. Nah ini bukan soal benar nggak benar nih kalau ini ya, tapi ya tetap menyakitkan ya. Ketika kita ajak seseorang ketemu gitu ya sebagai seorang sales gitu dan kalimat pertama yang muncul dari mulutnya adalah begini, panggil manajer kamu deh, atau atasan kamu siapa deh, gitu ya. Itu ya, saya mulai karir sebagai seorang sales di sebuah bank gitu ya. Saya banyak sekali mengalami, lalu ketika saya mengajak seseorang untuk bicara, untuk diskusi, untuk menawarkan produk, dia akan bilang begini ke saya, udah panggil BM kamu aja, branch manager gitu ya. Padahal dia nggak tahu
branch manager saya juga sales, gitu kan. Ya, jadi ini stigma. Sehingga apa? Sehingga menjadikan satu pemikiran bahwa sales itu sesuatu yang sulit. Ya, dan saya nggak bilang sebaliknya, saya nggak bilang sales itu mudah, gitu. Saya nggak bilang begitu ya. Pasti ada kesulitan-kesulitan, tapi semua pekerjaan kan sebenarnya ada tingkat kesulitannya masing-masing ya. Sehingga saya mau ajak ya, Sobat TC malam hari ini, coba kita berpikir sebentar. Apakah sesulit itu menjadi seorang sales? Apakah sesulit itu menjadi seorang sales? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita lewatkan? Ketika saya selesai meeting tadi sore, ya tadi saya meeting sampai sore gitu ya, perhatikan, saya dapat WA satu. Ya, saya dapat WA satu. Saya tampilkan ya, tentu tanpa seizin yang punya ya, jadi saya tutup namanya gitu ya. Dia bercerita begini nih. Ini WA bener. Saya dapat sore ini setelah saya meeting. Saya meeting sampai jam 5.00, setelah itu saya buka handphone, masuk WA ini. Dia menceritakan pengalaman dia, ya ditawari sesuatu. Ini menarik sekali. Ya. Ini seorang kawan gitu ya. Saya sengaja tampilkan justru karena ini sangat menarik. Dia ditawari sesuatu. Ya. Lalu dia ceritakan apa yang dia tawari begitu ya. Ada ceritanya di baliknya. Ujungnya dia bilang begini. Gue pulang nggak beli apa-apa. Betul dia nggak beli gitu ya. Tapi dia tuh gini, kayak membekas banget. Pengen beli rasanya. Dan ini bicara soal barang yang mahal. Satu barang yang cukup mahal harganya. Lebih mahal dari motor lah, kira-kira begitu ya. Barang-barang apa bukan barang kebutuhan pokok, bukan. Ya, tetapi dia ditawari, lalu dia bilang begini, kayak membekas banget. Dia pengen banget beli rasanya. Dan sambil saya membaca WA dia, dan saya ingat jam 7 nanti saya harus bicara soal sales dan customer, ya saya pikir ini cocok sekali gitu ya. Menimbulkan satu pertanyaan kepada saya begini. Jangan-jangan, lagi-lagi ya, jangan-jangan sesuatu yang tadi saya bilang itu, ya sesuatu yang saya bilang tadi apa, yang menghalangi kita, yang menjadikan hidup kita sebagai seorang sales itu susah, jangan-jangan tuh ini. Bukan bahwa produk kita kurang bagus, bukan bahwa skill kita kurang tinggi, bukan bahwa pesaing kita terlalu banyak, tapi jangan-jangan, karena lihat WA teman saya ini ke saya tadi sore. Dia dijuali lalu pengen sekali beli. Jangan-jangan, ini maksud saya, kita sedang berusaha menjual kepada orang yang salah. Nah, inilah sesuatu yang ayo kita pikirkan sama-sama. Jangan-jangan selama ini ya kita berusaha untuk menjual produk kita terlalu banyak kepada semua orang yang kita temui. Salah nggak? Nggak salah. Gitu ya. Tetapi seperti orang mancing, ya. Laut begitu luas, tetapi ada tempat-tempat di mana ikan-ikan berkumpul. Nah, apakah kita mancing di tempat yang tepat? Itu jadi pertanyaannya. Ya, apakah kita menjual kepada orang yang salah? Apakah kita menjual kepada pihak yang selama ini sebenarnya tidak perlu atau tidak membutuhkan produk kita? Karena itu ada satu pertanyaan sederhana sekali ya. Tapi karena waktu juga kita potong dari 1,5 jam jadi 1 jam gitu ya. Maka saya akan jawab langsung pertanyaannya gitu ya. Kapan sih sales proses itu dimulai? Apakah sewaktu kita bangun pagi sebagai seorang sales? Apakah sewaktu kita mulai angkat telepon? Apakah sewaktu kita mendapatkan database? Atau apakah sewaktu kita mulai diangkat teleponnya? Kapan sih sales proses itu mulai? Ya, maka dengan semangat ini ya, dengan semangat bahwa
kita jangan sampai menjual kepada orang yang salah. Maka saya mau sampaikan sales proses itu dimulai dari mana? Dimulai dari ketika kita melakukan planning. Dan planning itu salah satu tahapannya itu apa? Salah satu tahapannya itu adalah menentukan klien ideal kita itu siapa. Ya. Menentukan klien ideal kita itu siapa. Nah, ini adalah bagian daripada satu tahapan dalam sales yang disebut sebagai prospecting. Ya, prospecting itu bicara mengenai memastikan kita menjual di tempat yang tepat kepada orang yang tepat dengan kebutuhan yang tepat. Ya, menjual kepada orang yang bisa membeli, mau membeli, dan berminat membeli produk yang kita tawarkan. Itu namanya prospecting. Maka untuk bikin kita lebih paham, saya mau kasih contoh yang sangat simpel. Di sini saya minta bantuannya untuk sedikit interaksi ya. Jadi tolong silakan apa namanya disiap-siap ya untuk apa namanya untuk chat ya di grup ya, di chat room ya. Ini adalah ceritanya ya, ceritanya ini kalau kelihatan di layar ini kira-kira kayak obat apa ya? Kelihatan kayak ya ada obat-obatan, ada apa namanya tali pengukur gitu ya. Ini kelihatannya adalah produknya obat diet. Ya, kita sepakat ya. Nah, seandainya, ayo kita lihat ya, siapa yang menjawab berapa orang ya. Seandainya kita menjual produk obat diet. Dan obat diet ini kita udah tahu nih, ini adalah produk yang paling teruji, paling bagus, paling muktakhir, paling efektif, dan terjangkau harganya. Kita mau jual ke siapa? Apakah kita mau jual ke bapak-bapak yang ada di sebelah kiri, atau kita mau jual kepada bapak-bapak yang ada di sebelah kanan? Yang baju putih atau yang pakai jas abu-abu? Ya coba, nah ini saya butuh bantuan. Sedikit coba ditulis ya di chat room. Kalau Anda salesnya gitu ya, ada Mas As, ada Mbak Bella, ada Bu Dahlia, ada yang lain-lain, silakan coba sampaikan kepada saya. Kalau Anda salesnya, Anda jual ke yang mana? Yang ada di sebelah baju putih ya, betul baju putih. Baju putih juga gitu ya. Apakah ada dua nih baju putih nih sekarang? Yang lain masih ada nggak nih? Ya, dijual kepada yang baju putih. Alasannya apa? Alasannya saya tebak-tebak kira-kira begini. Ya, yang baju putih kelihatan dengan sangat jelas bahwa dia ini adalah yang bertato, betul, yang bertato baju putih. Ya, kelihatan dengan sangat jelas dia ada target market. Kelihatan jelas sekali dia adalah yang butuh. Ya, kenapa? Ya bodinya, gitu kan, otomatis yang gemuk. Betul sekali. Gitu ya, kalau kita ada dua pilihan, ya kita jual kepada yang gemuk, kepada yang jelas-jelas orang yang tepat, yang membutuhkan nih katanya ini. Benar sekali. Gitu. Yang pakai jas abu bisa beli nggak? Jawabannya bisa. Kenapa dia bisa beli? Ya mungkin dia beliin buat saudaranya, mungkin dia beliin buat anggota keluarganya, buat temennya bisa. Atau dia kan orang macam-macam ya. Ada juga orang yang udah kurus ya, atau udah badannya bagus gitu, six pack gitu, tapi merasa kurang gitu ya. Bisa jadi dia beli gitu. Tetapi kalau kita hari ini hanya ada satu waktu untuk ketemu satu orang, yang mana yang kita pilih? Ya tentu kita memilih yang lebih gampang, yaitu apa yang jelas-jelas membutuhkan, yang bukan saudaranya yang butuh, yang bukan temannya yang butuh. Nah, itu namanya ideal client profile untuk produk kita. Ya. Tidak perlu menawarkan barang kepada orang yang satu, jelas-jelas tidak butuh. Tidak perlu menawarkan barang kepada orang yang dua, jelas-jelas tidak mampu, atau berada di tingkat ekonomi yang berbeda, gitu ya. Tidak perlu menawarkan barang kepada orang yang jelas-jelas tidak mempunyai apa namanya otoritas untuk membeli. Saya kasih contoh begini, ya. Sales mobil, ada sales mobil atau kendaraan di sini?
Ya, kalau ada kita jual mobil gitu, kadang-kadang kita harus pameran, dan pameran lalu ketika pameran gitu ya, ada anak kecil lewat depan kita gitu kan, terus kita tawarin nih, mau beli mobil dek gitu ya, yang jelas-jelas mungkin dia akan excited ketika kita ajak bicara. Kenapa? Karena anak kecil lihat mobil baru gitu ya, pasti excited. Dan kita pikir, wah ini dapat klien yang excited nih, dapat klien yang seneng nih. Percuma, kenapa? Anak kecil kemungkinan besar nggak ada duitnya, dan nggak punya otoritas untuk menentukan mobil apa, kalaupun bapaknya mau beli mobil. Jadi berangkat dari sana, ya saya mau mengajak kita untuk salah satu langkah paling awal, ya ini udah bukan basic skills lagi, bukan. Ya ketika langkah paling awal kita mau menjual sesuatu, kita harus punya gambaran dalam pikiran kita yang sangat clear tentang apa? Tentang who is your ideal client profile, tentang who buys your product, tentang apa yang namanya disebut sebagai buyer persona. Ya, ini yang banyak orang, ya terutama sales di angkatan yang lama, sales dari zaman Generation X bahkan begitu ya, itu mereka selalu berpikir begini, produk itu dijual ke semua orang, sebanyak-banyaknya. Dan nggak salah, nggak salah. Ya kenapa? Karena dulu ya di tahun 50-an, 60-an, 70-an begitu sampai ke 80-an pertengahan, arus komunikasi itu yang disampaikan di publik itu namanya adalah mass broadcast. Ya, jadi satu arah. Jadi kita lihat televisi, kita lihat iklan di televisi. Gitu ya. Kita lihat apa namanya billboard, ya udah it's billboard gitu, semua orang lihat. Dan berusaha untuk dilihat sebanyak mungkin orang dengan harapan apa? Dengan harapan dari sekian banyak orang yang melihat hal tersebut, yaitu ada yang namanya tersaring, ada yang namanya nyangkut. Ya inilah sebenarnya konsep marketing above the line, ya, yang memang sangat tren sekali ya dulu bahkan sampai sekarang sebenarnya gitu ya. Tapi zaman berubah. Zaman berubah seperti apa? Zaman berubah seperti begini. Hari ini arah komunikasi nggak cuma satu arah. Kita nggak cuma bicara soal mass broadcast. Nggak. Hari ini komunikasi mulai bergerak tentu ke dua arah. Ya, jadi itu disebutnya adalah tahapan komunikasi berikutnya itu namanya mass dialogue. Setiap pesan yang dikeluarkan itu bisa direspon. Bisa dikomentari. Bahkan lebih dari itu, bisa dipilih pesan mana yang kita mau terima dan mana yang kita nggak mau terima. Itu sesuatu kenyataan yang kita harus akui sebagai seorang yang punya produk, sebagai seorang seller. Itu bahwa apa? Bahwa kita nggak, jangan lagi yang jadi pikiran kita adalah sebanyak mungkin orang melihat barang kita, bukan. Karena apa? Karena sekarang kita bicara soal targeted marketing. Kita bicara soal dari sisi klien, mereka memilih mau ditawari apa. Dari sisi penjual, kita harus memanfaatkan pilihan-pilihan tersebut untuk memasukkan produk-produk kita. Seperti contoh yang tadi saya katakan, bahwa kalau kliennya tepat, menjual itu jadi nggak sulit. Jadi pertama mulai adalah dengan apa? Dengan namanya segmenting. Mengerti buyer persona kita itu siapa. Ya, nah, apakah kita tahu? Di sini kalau yang jualnya produk keuangan misalnya, ya saya lihat salam Bu Indira, ya saya lihat ada Bu Indira hadir di sini, kawan lama. Ya, kalau jual produk keuangan, ya itu pun begitu luas. Jualnya mau ke siapa? Ya, ini kalau tabungan, kalau pinjaman kendaraan, kalau pinjaman motor, pinjaman mobil, dipersempit lagi kalau pinjaman untuk alat elektronik, itu jual ke orang usia berapa? Orang yang gendernya apa? Ya kita kalau bicara misalnya leasing gitu ya, hari ini leasing masih kliennya didominasi 70-75% itu masih oleh pria. Ya, terutama untuk leasing kendaraan roda 2 gitu. Menarik ketika kita bicara leasing kendaraan roda 4, angkanya mengecil gitu ya, tetapi itu penting. Ya usia, jenis kelamin, menikah tidak menikah
gitu ya. Lokasi tentu sangat jelas gitu ya. Keadaan keuangan gitu, tingkat pendidikan. Apakah kita sudah punya gambaran personal info orang yang beli produk kita seperti apa? Nah, ini yang kita perlu pertama punya dulu gambaran ini. Dan lebih jauh bukan cuma soal personal info ya, saya terusin ya supaya nggak terlalu lama ya. Professional info. Apalagi kalau kita B2B. Apalagi kalau kita jual jasa. Ini harus clear gitu. Siapa ini? Orangnya job title-nya apa? Di industri apa? Ya, company size-nya seperti apa? Hari-harinya dia kayak apa gitu. Apalagi kalau B2B. Ya, ini very clear. Saya cuma lihat sekilas ya, ada teman-teman dari ini nggak ya? Ada teman-teman dari B2B nggak ya? Biasa ada 1-2 teman-teman B2B hadir. Oh, hari ini kayaknya saya nggak ngelihat yang ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oh, hadir. Ya, yang B2B ya, ketika kita mau ketemu ya, kita harus ketemu orang siapa? Nggak semua mau jualan ke B2B harus ketemu orang procurement. Enggak loh. Nah, apakah harus ketemu dengan orang sales kah? Harus ketemu dengan orang training kah? Harus ketemu ya. Dari Eden Pangan Pak Rudi, selamat sore gitu ya. Ketemu ini apa namanya ya, nggak setiap B2B harus ketemu dengan orang procurement gitu ya. Tapi kita harus tahu target kita itu siapa gitu. Di luar ini kita nggak menguasai hal ini, maka kita akan masuk ke cara menjual tahun 80-an yang seperti tadi saya cerita, mass broadcast. Dan mass broadcast itu di hari seperti ini menghabiskan uang, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu. Lalu kalau kita bicara lebih dalam nih ya, apakah perlu sedalam ini? Kalian tentukan sendiri ya, nggak harus gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus pikir value dan fears, pain point dan pleasure point dari orang-orang yang mau kita sasar tuh apa? Gitu. Apa yang mereka suka gitu ya, kalau orang suka ngomong sekarang ya, apa yang mereka nilai, apa yang mereka hargai. Ya, nah ini sesuatu yang menarik ya. Ini silahkan di perdalam ya, ini sesuatu yang tidak perlu kadang-kadang, tetapi kadang-kadang juga perlu sekali. Values-nya itu apa? Ada produk-produk sabun, ya ada produk-produk sabun tertentu, harganya tinggi, tetapi nggak pernah sepi. Kenapa? Karena dia bawa values. Orang-orang yang membeli produk-produk itu adalah orang-orang yang mau melestarikan bumi. Ya tahu ya produknya ya. Ya, orang-orang yang membeli produk itu adalah orang-orang yang peduli terhadap environment, terhadap lingkungan. Itu values. Dan dia boleh jual barangnya dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena apa? Dia udah punya segmentasi orang-orang yang memikirkan mengenai pemeliharaan ekologi, mengenai ekosistem, mengenai environment, bukan orang-orang yang cari sabun batang termurah, bukan. Jadi segmented. Gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik sekali sebenarnya berbicara mengenai values and fears lain. Apalagi ya. Yang paling clear adalah tentu harus tahu mereka ada di mana sekarang. Ya, terutama dengan era digital sekarang. Ya kita udah harus milih klien kita, kalau kita jualnya target market kita adalah female, kita mangkal di mana produk kita dan iklan kita. Ya ini ada perseteruan nih dari zaman dulu, dari zaman dulu ya, dari ini ya, ada 2 marketplace terbesar gitu di Indonesia ya. Katanya gini, kalau bapak-bapak pria-pria tuh sukanya belanja di yang hijau gitu ya. Kalau ibu-ibu gitu ya sukanya belanja di yang oranye katanya gitu ya. Saya sih setuju, tapi ya katanya ya. Nah, jadi kita ada di sana nggak untuk gender kita gitu, atau kita kalau memang barang yang kita jual, jasa yang kita jual itu unisex gitu ya, tingkat usianya kita di tempat yang benar nggak? Mau jual barang ke siapa? Anak sekolah, anak SMA, anak kuliah gitu. Ya mungkin jangan di LinkedIn. Ya mungkin minimal harus di Instagram atau turun lebih luas lagi hari ini mungkin di TikTok gitu ya. Sebaliknya, kalau produk kita adalah full B2B,
ya mungkin ada ide yang baik untuk kita mencari prospek menggunakan tools yang ada di LinkedIn. Gitu. Jadi ada di mana mereka, gitu ya, buyer persona ini. Ya, dan tentunya adalah setelah kita punya itu gambaran-gambaran mengenai buyer persona kita, jangan lupa apa? Jangan lupa ketahui siapa yang kita tidak mau. Ya, negatif persona ini yang seringkali kita lupa bikin. Even kalau kita sudah ngerti STP gitu ya, kalau zaman dulu ini dirangkum sebenarnya dengan STP gitu ya, segmentation, targeting, sama apa namanya, positioning gitu ya. Ketika kita udah bikin STP kita gitu ya, kadang-kadang kita lupa take out the negative persona. Orang-orang siapa sih yang kita nggak mau gitu ya? Kalau di industri B2B misalnya, mungkin kita nggak mau orang-orang yang TOP-nya terlalu panjang, ganggu cash flow kita. Bisa jadi. Kalau kita jualnya B2C gitu ya, mungkin kita nggak mau orang yang ada di tingkat ekonomi tertentu karena produk kita dibayarnya berkala gitu. Bisa jadi. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa take out. Ya kan? Setelah itu tahapan-tahapan tadi ya 1 2 3 4 5 ya, mulai dari personal info gitu ya, professional info, values and fears gitu ya, sampai ke WDR, sampai ke negatif persona ini udah selesai ya. Ya bikinlah persona kita. Ya. Bisa banyak loh, nggak apa-apa. Nggak harus cuma punya satu loh. Ya, misalnya kita bisa punya persona yang kita kasih nama Bu Tuti gitu, si istri pejabat gitu, atau kalau bahasa apa namanya sosial media hari ini ya, si paling apa gitu ya, kita bikin beberapa gitu ya. Kalau kita mau jual apa namanya produk-produk yang berkaitan dengan kecantikan misalnya ya, bikinlah persona gitu, si siapa, si paling ngaca misalnya. Ya, boleh seperti itu. Jadi kita bikin dulu persona-persona yang cocok untuk produk-produk yang kita miliki. Ya, contoh lain tuh, misalnya si Pak Handoko tuh, ya, pemilik toko emas lokal misalnya. Nah, inilah yang apa namanya perlu kita perhatikan. Ya, kita buatlah yang namanya buyer persona kita ini. Ya, nah setelah kita buat buyer persona, ya lalu apa? Udah punya nih, ya. Terus apa? Ya, waktu kita cari, kita ketemu orang yang masuk dalam buyer persona ini pasti beli atau enggak gitu ya. Pertanyaan berikutnya kan itu. Ya memang jawabannya belum tentu. Tapi ada framework yang bisa kita pergunakan untuk membantu kita memastikan apakah ini prospek atau tidak. Ya, ada framework tertentu. Ya, saya akan ceritain sebentar, lalu saya akan tutup tadi dengan yang namanya adalah satu gambaran customer ya Indonesia di tahun 2022 ini, terutama 2022 sudah mau berakhir, kita harus cepat paham nih customer Indonesia hari ini tuh seperti apa ya. Tapi sebelumnya kasih saya sedikit waktu untuk bicara mengenai brand framework ya. Apa ini? Ya, ini adalah satu framework yang dipergunakan awalnya oleh IBM itu untuk apa? Untuk menyeleksi calon customer yang mereka apa namanya mereka incar begitu ya. Nah, sejak tahun 70-an framework ini mulai terkenal, mulai banyak variasinya juga gitu ya. Dan itu sendiri adalah ini budget, authority, need, sama timing gitu ya. Tapi di luar framework ini sebenarnya ada banyak framework lain yang sebenarnya bisa dipergunakan juga gitu ya. Misalnya ada orang suka bilang MAN gitu ya. MAN tuh ya money, authority, needs gitu ya. M&M, coklat gitu ya. Ada money, needs, sama meet. Banyak lah, ada GCPT gitu ya. Goals, plan, challenges, timeline. Ada BACI gitu ya, BACI. Budget, authority, consequences, implication gitu. Nah, saya mau offer yang paling komprehensif, yang cukup komprehensif lah ya. Yang cukup komprehensif dan mudah diterapkan di multi industri itu sebenarnya adalah framework BANT ini, ya BANT ini. Yaitu budget, authority, need, sama timing. Ya. It's as simple as this. Budget itu apa? Can they afford your product? Authority itu apa?
is this person the decision maker? Need itu apa? Why do they need your product? Dan timing itu apa? In what time frame will the solution be implemented? Ya, ini yang terakhir ini timing ini ada nggak muncul di beberapa framework lain ya karena banyak orang melupakan hal ini padahal sangat penting sekali gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa jual rumah kepada orang pasti laku karena semua orang perlu rumah, belum tentu. Ya mungkin ada orang yang perlu rumah nanti sekian puluh tahun lagi gitu ketika dia memutuskan untuk settle down gitu. Ya, jadi BANT gitu, budget, authority, need sama timing itu perlu kita evaluate sebelum kita menawarkan produk. Kalau salah satunya fail, stop it gitu, nggak usah buang waktu lagi. Ya cari the next client on the list. Gitu. Jadi 4 hal ya. Saya kasih beberapa pointer supaya bisa dibawa pulang jadi sesuatu yang bisa langsung dipraktekin nanti ya. Budget. Kadang-kadang memang adalah soal budget. Ini ada satu istilah menarik juga ya, orang bilang begini, don't sell a Jaguar to a Honda person. Ya nggak bisa, dia nggak bisa bayar gitu ya. So budget ya satu hal kadang-kadang tentang budget. Tapi seringkali, lebih sering ya, hati-hati tentang budget ini ya. Lebih seringnya budget itu, more often itu, seringkali budget itu sebenarnya tentang kerelaan membayar. Nggak hanya tentang kerelaan membayar. Karena itu salah satu hal yang kita perlu gali di awal adalah mengerti budget, mengerti konsep uang yang dipegang oleh calon klien kita. Ya, ada orang sama-sama butuh kopi. Ya. Buat orang ada yang bilang kopi kekinian 18.000 itu mahal. Ada orang bilang kopi kafe itu murah. Ya, jadi saya baru baca kemarin. Ya, ada satu coffee chain gitu terbesar di dunia. Ya, saya berani bilang terbesar di dunia. Ya, tentu kita semua tahu apa itu. Itu menutup sampai ratusan toko di Australia. Kenapa? Ya, kalau di Indonesia gitu ya, kopinya itu ada kopi mahal. Ya, waduh, satu gelas tuh bisa 60-70 ribu gitu ya. Oh, mahal sekali gitu kalau di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, apalagi yang kerja di SCBD gitu ya, ada SCBD di sini. Kalau ke kantor pegang itu kopi tuh ya, wah rasanya tuh keren banget gitu ya, kopi mahal. Di Australia tutup karena apa? Karena dianggap kopinya sebaliknya terlalu murahan. Nggak sesuai sama standar orang Australia yang memang adalah negara dengan kafe yang paling tinggi standarnya gitu ya. Even dibilang lebih tinggi daripada Italia begitu. Standar daripada dunia perkopian di Australia itu. Ya jadi ternyata nggak sesederhana berapa rupiah gitu. Ya, jadi itu satu. Ya. Budget. Mengerti klien kita, calon klien kita mau membayar apa dan membayar berapa. Ya. Yang kedua, ya adalah yang pertama tadi budget ya. Yang kedua itu adalah authority. Ya, authority itu adalah sesederhana ini. Bicara dengan orang yang salah itu adalah membuang-buang waktu. Jadi yang kita perlu incar itu 3 orang. Itu siapa? Satu decision maker. Siapa dia? Ya, kalau dalam rumah tangga, kemungkinan besar istri. Ya, kalau jual kepada anak tentu decision maker orang tua gitu ya. Kalau sekolah mau jualan sesuatu tentu yang harus diincar orang tua gitu, bukan anak-anaknya gitu ya. Tapi nanti yang kedua, lihat nanti yang kedua. Ya kalau kepada perusahaan decision maker, kalau bisa direksi, kalau bisa VP, kalau bisa C-level. Itu yang pertama, decision maker. Yang kedua adalah kalau nggak dapat decision maker, cari advocate. Advocate itu ada orang yang bisa belain kita di depan decision maker. Ya, orang yang punya suara didengarkan, bukan urusan dia, tetapi dia bisa bantu kita. Itu advocate. Gitu ya. Bisa jadi apa? Bisa jadi
orang yang pernah beli produk kita yang lain di masa yang lalu, gitu. Dan dia bisa ngomong sesuatu seperti, oh kalau ngambil dari Track Pro ini pasti teruji, gitu. Atau kalau Agus yang ngomong pasti meyakinkan. Nah kira-kira gitu, itu advocate. Sama yang ketiga itu ada end user. Ya, end user, ya tadi itu, ya kalau bisa, saya pernah ada di satu situasi kira-kira begini. Ya saya lagi tumben-tumbenan ya setelah puluhan tahun, setelah bertahun-tahun lah nggak pergi ke Mangga 2. Berapa bulan lalu saya pergi ke Mangga 2 untuk satu urusan gitu ya, mau beli tas untuk anak saya gitu ya. Tadinya kita lagi melihat tas ya, di belakang saya lucu sekali. Di belakang saya ada toko mainan. Dan di toko mainan itu yang sedang terjadi adalah si penjual mainan sedang menawarkan sebuah mainan kepada orang tua. Mainan apa? Mainan claw machine yang kecil, lucu sekali. Ya. Saya kebetulan tahu karena saya juga beli barang yang sama, harga 200 ribuan gitu ya. Dan saya jadi nguping, dia jual berapa sih harganya gitu ya. Dia jual 400 ribu. Dia jual 400 ribu. Yang menarik adalah, saya udah tahu bahwa ini klien pasti udah beli. Pasti akan beli. Yang jual juga tahu, ini klien pasti akan beli. Kenapa? Karena ada end user-nya di situ. Ada 2 orang anak kecil, ya, mungkin umur 4, 5, 6 tahun lah, saya nggak terlalu perhatiin dia. 2 anak kecil berdiri di samping kedua orang yang sedang transaksi itu, di samping orang tuanya dan penjual itu, sambil lompat-lompat naik turun dan teriak-teriak mau beli. Itu end user namanya. Ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita nggak bisa ketemu dengan 3 orang ini, skip. Kalau kita ketemu dengan gatekeeper, skip. Ya, cari cara untuk bisa masuk kepada ketiga orang ini. Ya, PAN, need. Need tentu bicara soal pain or pleasure. Mau tahu lebih dalam pain or pleasure, kita bahas sangat dalam sekali mengenai pain point dan pleasure point itu di salah satu episode dari Bukan Sales Biasa. Ya, jadi silakan ya minta ke apa namanya tim dari Track Pro untuk mendapatkan akses ke pain pleasure ya waktu kita bicara soal bukan sales biasa ya. Tapi kita perlu menjual kepada orang untuk solve one of these two, untuk solve pain point mereka atau untuk dapetin pleasure point mereka. Sama terakhir ada timing. Ya timing. Tentu timing ini adalah bicara soal seberapa cepat mereka akan bertindak. Ya, jual cincin pernikahan gitu ya, jual cincin tunangan gitu. Anak umur 17 tahun mungkin tertarik sekali gitu, tapi dia mungkin masih menikah 7, 8, 10 tahun ke depan gitu. Untuk satu produk kita mau nunggu berapa lama? Cycle kita berapa lama sih jual satu produk? Ya, cari tahu mengenai timing. Kalau terlalu lama skip. Ya. Munculkan yang namanya urgency, ya. Munculkan yang namanya urgency, ya, dan tanya 4 hal untuk klien kita, yaitu apa? 1, dia ada di posisi mana dalam buying cycle-nya dia? Apakah kita ada masalah untuk deal hari ini? Dan apakah ada efek kalau nanti kita tunda proses ini? Ya, saya berikan contoh adalah tadi ada yang menawarkan kepada saya sensor untuk torrent, ya torrent air, ya bukan torrent ini, torrent air gitu, sensor untuk automatic cut off apa namanya water supply ke torrent gitu ya. Kalau saya menunda, implikasinya apa? Implikasinya adalah pemborosan air, gitu. Ya, tapi kalau ya tentu harus dihitung juga ya, dia harus kasih tahu saya dong kira-kira saya memboroskan berapa. Kalau saya mau pasang alat itu yang mana adalah satu perubahan besar dalam struktur pakai tanda kutip perpipaan di rumah gitu kan ya. Tapi ini adalah implication kalau ada terjadi penundaan. Dan apakah dia sudah punya solusi yang serupa gitu ya, tetapi belum dipraktekkan. Ya, jadi ingat, menjual itu ya belum tentu sesulit itu kalau kita tidak menjual kepada orang yang salah. Ya, ingat contoh yang tadi saya berikan di awal daripada training ini ya. Don't sell to the wrong people. Caranya bagaimana? Ya saya ulang sedikit. Define your ideal client. Ya, kalau kalian nggak tahu, kalian masih agak bingung, ingat-ingat 2 orang ini. Ya, ingat-ingat contoh 2 orang ini.
dan cari orang baju putih tatoannya kalian tuh siapa. Itu ya, maksud saya ya. Setelah itu apa? Setelah itu ingat ini, ya BANT. Ya, budget, authority, need, sama timing. Oke, sekarang janji saya terakhir. Indonesia hari ini ada di pusat perhatian dunia, gitu ya. Indonesia adalah negara yang jadi presiden G20 ya kali ini. Indonesia adalah negara yang bertahan di tengah-tengah resesi yang terjadi di dunia pada saat ini. Indonesia adalah penyedia nikel terbesar di dunia, di mana itu sekarang jadi kebutuhan yang tinggi sekali di seluruh dunia dengan meningkatnya kebutuhan akan clean energy. Ya, terutama ya kita lihat sekarang lagi naik daun apa? Yang naik daun sekarang EV ya, electric vehicle gitu. Itu semua berpusat di Indonesia. Nah, jadi seperti janji saya tadi di awal, seperti apa sih behavior ya konsumen Indonesia menurut survei terbaru di tahun 2022 menjelang 2023 ini? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa ini sudah tidak bisa dihindari hybrid. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bisnis apapun, produk apapun, jasa apapun, kemungkinan besar kita harus hybridkan. Hybrid working, hybrid event, hybrid everything. Semua hal itu harus kita hybridkan. Ya. Di mesin pencari di Google gitu ya. Di Google itu kita bisa lihat sebenarnya beberapa hal ya kalau kita baca laporan dari Google tahunan gitu ya. Apa sih yang dicari orang saat ini? Gitu ya. Ketika mereka mau belanja, ketika mereka mau cari informasi, kata kunci apa sih yang dicari orang saat ini gitu ya? Salah satu yang paling tinggi ya, yang mengalami peningkatan ya, bukan 100%, bukan 150%, bukan, tapi 150 kali. Artinya 15.000% tuh ya, 150 kali mengalami kenaikan pencarian setelah dan sebelum pandemi itu apa? Home coffee machine atau mesin kopi di rumah. Atau cara membuat kopi di rumah. Yaitu mengalami peningkatan 150 kali. Menandakan apa? Ya, kopi itu kan bensin buat orang yang kerja gitu kan ya. Menandakan bahwa orang sekarang ya fokusnya itu adalah hybrid, bukan hanya di kantor, bukan hanya di tempat kerja, sekolah, tempat event, tapi sekarang adalah hybrid. Jadi apapun lini bisnis kita, lini usaha kita, ada yang belum digital, bertobatlah ya. Segera digitalkan lini bisnis atau produk atau jasa tersebut. Yang kedua, 2022, sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa? Orang sekarang sudah keluar rumah. Oh iya, nggak mengejutkan Pak Agus. Apa yang mengejutkan sih dari itu? No. Listen to this. Orang sudah mulai keluar rumah lebih daripada masa sebelum pandemi. Perhatikan. Ya saya nggak tahu, terutama yang berada di Jakarta ya, perhatikan. Akui ya pada diri sendiri, jalanan di Jakarta sekarang lebih macet atau kurang macet dibanding sebelum pandemi. Kita akui lebih macet. Tempat-tempat hiburan baru lebih ramai atau lebih sepi sebelum pandemi. Lebih ramai. Ya, ini adalah apa yang dulu tahun 2021 awal saya pernah sampaikan, yaitu apa? Itu bahwa setelah satu pandemi ada yang namanya revenge buying. Proven. Ya waktu itu dengerin webinar kita pasti sekarang udah cuan gitu ya. Itu ada yang namanya revenge buying, yaitu apa? Itu kalau keinginan itu ditahan ya, keinginan untuk membeli apalagi gitu ya, ditahan begitu ya.
dan tidak bisa disalurkan karena terpaksa begitu ya. Begitu muncul kesempatannya, itu akan menghasilkan tingkat pembelian yang jauh lebih tinggi daripada sebelum masa penahanan itu. Itu terbukti waktu pandemi SARS di Hong Kong dan di Taiwan. Itu terbukti dalam beberapa pandemi yang lain. Dan dari Track Pro sudah menyampaikan hal ini dari Januari 2021. Silahkan dicari kembali seminar di hari itu gitu ya, kalau ada yang mau tahu gitu. Kita udah bicara mengenai revenge buying. Dan itu terbukti sekarang. Yang tahun ini pulang mudik Lebaran itu adalah 85,5 juta orang. Meningkat 151% dibandingkan tahun 2019. 2019 itu belum pandemi. Ya, jadi yang mudik setelah pandemi gitu ya, meningkat 151%. Gitu. Orang sudah keluar sekarang untuk apa? Untuk entertainment dan untuk revenge buying. Jangan ketinggalan kesempatan tersebut. Yang ketiga adalah yang sangat menarik. Setelah pandemi, sekarang sedang terjadi gitu ya, family orientation. Segala sesuatu yang kita jual, jasa maupun produk, tolong ya dibungkus dengan satu kata keluarga. Ya, percaya nggak percaya, di pertengahan 2021 kita keluarkan e-book tentang hal ini. Ya, silakan dicari, masih ada e-book gratis, boleh diminta. Ya, kita keluarkan e-book tentang hal ini. Family orientation becomes very important. 60% meningkat pencarian yang ada kata kuncinya adalah with family atau bersama keluarga. Misalnya liburan bersama keluarga, yaitu meningkat 60% gitu. Dan seterusnya dan seterusnya ya, terutama mengenai keluarga. Kemudian dua terakhir adalah yang pertama, ya, demand di dalam dunia wellness dan kesehatan, gitu ya. Beberapa pencarian mengenai personality meningkat 60% lebih, gitu ya. Pencarian vitamin, suplemen itu meningkat antara 30-40 sampai 60% di Google, gitu ya. Orang-orang mulai aware tentang kesehatan, gitu ya. Pada masa awal pandemi, apalagi semua orang beli sepeda ya, walaupun sekarang sepedanya mungkin banyak yang ada di Tokopedia ya, sedang ditawarkan kembali. Dan terakhir ya, perhatikan satu hal adalah cara pembayaran. Ya, cara pembayaran hari ini dan tahun lalu sudah berubah begitu banyak. Ya, kalau kita nggak mengadapt cara pembayaran yang murah dan omni channel, kalau produk kita, toko kita, kalau kita punya toko ya, yang bayarnya harus cash gitu, nggak bisa bayar pakai OVO, nggak bisa bayar pakai GoPay gitu ya, ubah hal itu. Ya, cari POS gitu yang bisa mendukung hal tersebut. Karena cara kita bertransaksi secara keuangan, meminjam, menabung, beli saham, semuanya sudah berubah. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan new ways in finance. Ya. Bisakah beli produk menggunakan e-money atau e-wallet satu? Yang lebih jauh lagi nanti Anda bisa beli produk menggunakan produk-produk kripto. Wow, ya, cari peluang-peluang di sana yang bisa memberikan cara pembayaran dan pergerakan uang yang lebih baru dan yang lebih efektif, itu yang akan menguasai pasar. So, 1 jam ya, cepat sekali, tiba-tiba udah 1 jam aja ya Sobat SC. Ya, sampai di sini ya. Tadi saya sampaikan apa? 1, customer profile, penting sekali. Cari tahu, bikin bahkan siapa yang beli produk Anda. Yang kedua adalah pelajari behavior-nya. 5 poin ini akan jadi sesuatu yang sangat berharga buat siapapun kita, produk dan servis apapun yang kita sedang coba pasarkan ke pasar. Semoga 1 jam ini sangat padat sekali, membantu usaha dan pekerjaan Sobat TSC sekalian. Terima kasih, saya stop dulu sampai di sini, saya kembalikan kepada Priscil, silakan.